Dilanda pandemi, pembelajaran daring harus dilakukan demi mencegah rantai penyebaran COVID-19. Lantas, apakah Anda tahu pembelajaran daring berpotensi mengganggu kesehatan mental? Menghadapi COVID-19, berbagai kegiatan diupayakan menjadi daring. Terhitung sejak Maret 2020, Kemendikbud telah mengimbau dan juga membuat surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran daring. Namun, pada Juli 2020, Kemenkes juga menyebutkan bahwa pembelajaran daring berpotensi mengganggu kesehatan mental pelajar. Kira-kira, apakah hal ini benar terjadi? Kita jatuhnya itu lebih cepat capek, terus lebih merasa tertekan banget gitu loh. Kita pun mau fokus, misalnya kita mau fokus ngerjain tugas pun ya nggak bisa terlalu fokus banget karena pertama kitanya tuh capek banget, kita merasa tertekan, terus kita nggak punya sosialisasi dari luar, jadinya ya mau fokus juga bingung sendiri gitu loh, dan akhirnya menambah overthinking itu sendiri. Wajar pembelajaran jadi sangat jenuh, gangguan depresinya bisa muncul karena memang pengalihnya nggak banyak, karena kita di depan terus, bosan jadi di rumah saja gitu. Jadi bukan hanya PJJ-nya, tapi perilaku di dalam rumahnya itu kita nggak bisa keluar juga mencetuskan hal-hal tersebut, membuat kemungkinan seperti terjebak di masa lalunya, teringat hal-hal yang negatifnya itu lebih tinggi. Tekniknya Bapak Ibu guru, dosen harus lebih interaktif, bisa bertanya jawab itu, tetapi dari sisi mahasiswanya sendiri, dari sisi siswanya sendiri juga harus ada keterbukaan dan kejujuran. Para dosen, Bapak Ibu guru harus bersama-sama satu kelas untuk ngecek mahasiswa atau siswa ini tugas-tugasnya berapa banyak gitu, karena yang dikeluhkan adalah Bapak Ibu guru memberikan tugas sendiri-sendiri ketika tidak ada sinkron dengan dosen-dosen yang lain, lalu tugas itu menumpuk. Saya rasa ke depan yang paling bagus itu modelnya blended learning. Artinya meskipun suasananya nanti sudah normal katakanlah, atau mungkin tidak akan normal lagi, datang ke kampus, datang ke sekolah nggak bisa lagi bergerombol seperti yang sebelumnya. Ya, artinya katakanlah akan ada pembelajaran tatap muka pun itu akan separuh-separuh. Selama pembelajaran daring, Kemenkes mencatat 30% anak mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar karena kurangnya pendampingan dari pengajar. 62% anak mengalami kekerasan verbal dan 11% anak mengalami kekerasan fisik. Untuk contoh kasus ekstrimnya, seorang pelajar di Tarakan bunuh diri karena pembelajaran daring di tengah pandemi. Tugas sekolah yang terlalu menumpuk membuat ia tidak dapat mengerjakan tugasnya. Alhasil, ia tidak dapat mengikuti ujian akhir dan melakukan bunuh diri. Terhitung pada Agustus hingga Oktober 2020, terdapat 3 pelajar yang meninggal karena pembelajaran daring. Lantas, apa yang dapat kita lakukan agar kesehatan mental kita dapat terus terjaga? Satu, jadi kita bertemu dengan orang-orang yang kita percaya gitu. Nggak di kerumunan ya. Misalnya ya ngobrol-ngobrol aja gitu. Yang kedua, itu kita mengalihkan dengan aktivitas yang sifatnya bukan screen time. Misalnya jalan sore, sangat benar-benar menggoda untuk self-diagnosis. Kayak misalnya, jangan-jangan gue depresi nih, jangan-jangan gue gangguan. Please don't. Itu akan tersugesti kalau benar-benar punya itu. Padahal enggak. Kalau merasa nggak nyaman, tadi setelah jangan self-diagnose, cari pertolongan. Kalau misalnya diem-diem sendiri, kalau udah parah, ntar makin lama pulihnya. Pembelajaran daring memanglah hal baru dalam pendidikan Indonesia. Walaupun begitu, kita berharap agar sistem yang ada dapat lebih menyehatkan mental di masa mendatang, karena hal tersebut tidaklah mustahil. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan mental dan sayangi diri Anda.